anak-anak, silakan duduk ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ini Bu Eka lihat wajah-wajahnya semua pada ceria nih. Ceria ya. Semoga semangat sampai akhir ya kita belajarnya ya. Sebelumnya Bu Eka cek kehadirannya dulu. Sekretaris, ya. Gimana semua hadir? Oke, bagus. Berarti nihil ya. Kita belajar musikalisasi puisi. Bu Eka mau berpantun. Berpantun untuk menanyakan kabar kalian. Boleh Ibu berpantun? Boleh. Oke, pergi ke pasar mau beli batik. Jangan lupa beli durian. Duhai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Baik. Iya. Jadi balas pantun. Oke, boleh silakan. Saya mau teman-teman mau bahas satu buku, boleh? Boleh. Pergi sekolah naik sepeda listrik. Cakep. Jangan lupa kami sama orang tua. Cakep. Selain ibu guru yang sangat cantik, kabar kami baik semua. Oke, keren. Kasih jempol dulu ya. Kasih jempol dulu. Takut jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Oke, keren. Luar biasa. Baik anak-anakku yang sudah semangat hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Siapa yang tugas pimpin doa hari ini? Absen berapa? Oh iya, silakan Kayla pimpin doanya ya. Terima kasih Kayla sudah mau pimpin doa hari ini. Nah, untuk menambah semangat kalian hari ini, Bu Eka punya sebuah kisah. Sebuah cerita yang mungkin bisa memotivasi kalian. Cerita tentang sebuah pensil. Nah, Ibu punya sebuah pensil. Kalian punya pensil kan? Punya ya. Oke. Ketika kita membeli sebatang pensil ini, apakah mungkin ujungnya runcing? Tidak kan? Kita membeli sebatang pensil pasti dengan ujung yang tumpul. Ujungnya tumpul. Kalau sudah tumpul, bisakah digunakan? Tidak bisa digunakan. Dia tidak berguna karena dia tumpul, ya kan? Nah, supaya dia bisa berguna, apa yang harus dilakukan pada pensil yang baru kalian beli? Diserut. Ya betul, diserut, ditajamkan, ya, ditajamkan. Setelah dia ditajamkan, maka dia akan berguna. Proses penajaman. Jika kita bayangkan, sakit tidak? Nah, jika seandainya pensil ini bisa merasakan, ketika dia diserut, pasti akan merasa sakit. Nah, iya kan? Prosesnya itu pasti akan menyakitkan. Nah, supaya pensilnya berguna, maka harus diserut dan itu pun harus berulang sampai masanya habis, sampai dia kecil. Benar nggak? Sampai dia kecil kalian terus serut supaya kalian bisa menggunakan pensil ini, ya kan? Nah, sekarang jika dianalogikan dengan kehidupan kalian, ya, jika dianalogikan dengan kehidupan kalian, pensil ini adalah hidupmu. Ya, kamu lahir, apakah sudah mempunyai ilmu pengetahuan? Belum kan? Butuh proses. Benar nggak? Butuh proses. Prosesnya itu kadang membosankan ketika kalian belajar kan? Membosankan mungkin dan sebagainya. Benar nggak? Apalagi? Mungkin apa yang kalian rasakan ketika kalian belajar? Capek, ya. Itu adalah sebuah proses. Proses untuk menjadi apa? Berguna. Ya, untuk menjadi berguna itu kalian harus melalui sebuah proses. Proses itu memang menyakitkan, proses itu memang ketika belajar kalian membosankan, capek dan sebagainya. Tapi itu harus kalian apa? Lalui. Ya, oke. Dalam proses untuk menjadikan diri kalian berguna, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fisik, betul sekali, fisik. Kemudian yang kedua adalah
Otak. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa yang harus diperhatikan dalam proses itu apa? Jiwa dan mental. Nah, maka jika kalian memiliki jiwa yang sehat, mental yang sehat, sebarkan. Bagaimana cara menghargai orang lain. Ya. Itu motivasi yang ingin Bu Eka berikan hari ini. Seperti sebatang pensil. Ketika proses diserut, itu sangat menyakitkan. Jika analogikan dengan kehidupan kalian, kalian butuh proses untuk belajar. Ya, semangatlah untuk belajar. Dari fisik, dari otak, dari jiwa dan mental yang harus sehat. Belajar untuk menghargai orang lain. Latihan terus. Jangan kenal lelah, maka nanti selalu sampai dari kalian kecil sampai kalian dewasa nanti sama seperti pensil ini, dari dia panjang dari kecil sampai masanya habis selalu diserut, selalu butuh belajar. Sama ibu juga seperti itu. Ibu ada di sini juga harus belajar. Ya, sama kalian juga harus belajar. Tetap semangat sampai akhir Jadi tujuan yang ingin Bu Eka sampaikan hari ini, Ibu ingin nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mengekspresikan, ya. Ibu ingin kalian bisa mengekspresikan dan mampu mengkreasikan puisi rakyat ya dalam bentuk musikalisasi pantun. Jadi nanti di akhir kalian harus bisa mengekspresikan dan mengkreasikan puisi rakyat itu dalam bentuk musikalisasi pantun. Kalian harus bisa bermusikalisasi ya. Oke, seperti apa nanti musikalisasi akan Bu Eka jelaskan dulu sebelum kalian kerja ke kelompok. Sekarang Bu Eka tanya, apakah pernah kalian membaca puisi rakyat? Pernah, tentunya pernah, karena minggu lalu kalian sudah menulis puisi rakyat dalam bentuk pantun. Pasti sudah pernah. Semangat, mana suaranya? Pernah? Itu dong, semangat ya. Oke, yang kedua, Bu Eka mau kalian melanjutkan kalimat yang Bu Eka sebutkan hari ini ya. Berakit-rakit ke hulu. Siapa yang mau jawab? Iya, Davin. Berenang-renang ke tepian. Berenang-renang ke tepian. Lanjut. Ya. Bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Nah, dari jenis puisi yang kita ucapkan tadi, termasuk jenis apa? Ayo, termasuk jenis puisi apa? Misal, puisi rakyat. Ya betul, betul sekali tentang puisi rakyat. Tapi maksudnya puisi rakyat itu kan ada berapa? Ada tiga. Satu ada pantun, dua ada yang tiga ada syair. Nah, ada tiga jenis. Masuk kemana dia? Apakah dia masuk pantun, gurindam atau syair? Masuk mana? Oke. Masuk ke dalam jenis pantun. Nah, maknanya apa? Siapa yang tahu maknanya? Ya, Bella. Jika kita ingin menggapai kesuksesan, kita harus berusaha terlebih dahulu baru menggapai kesenangan. Berusaha terlebih dahulu baru mencapai kesenangan. Oke. Kasih tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke, terima kasih Bella. Oke, sekarang Bu Eka ingin kalian menyaksikan sebuah video. Ya, ada 3 video yang akan Bu Eka tayangkan. Durasinya pendek-pendek, tidak terlalu panjang, karena berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang musikalisasi. Bisa? Bisa? Oke, simak dengan baik. Kira-kira pesannya apa? Judulnya apa? Ibu, aku tahu semua diriku. Nah, baik, itu tadi contoh sebuah musikalisasi puisi. Nah, sedih tidak? Apa judulnya?
Puisi untuk ibu. Ibu Eka lihat ada yang matanya berkaca-kaca. Kira-kira masuk kegiatan apa dia? Apakah dia video dalam musikalisasi dalam bentuk membaca diiringi musik, ataukah puisinya dijadikan lirik musik? Lirik lagu? Baby? Membaca diiringi musik. Membacakan ya, membacakan diiringi musik. Oke, betul. Yang baca siapa tadi? Ayo, yang nonton. Siapa yang baca tadi puisinya? Yang membacakan tadi siapa? Coki, betul. Nah, sekarang mereka tampilkan yang kedua. Ini musikalisasi pantun hasil karya kakak kelas kalian ya. Semoga nanti kalian terinspirasi untuk membuat musikalisasi pantun dari contoh yang sudah ada. Kalian perlu tahu apa itu yang namanya musikalisasi puisi. Tidak hanya melihat, oh kegiatan musikalisasi puisinya kayak gini, oh contohnya kayak gini. Tapi kalian harus tahu pengertiannya dulu. Musikalisasi itu apa? Vina? Musikalisasi itu di mana kita mengekspresikan suatu puisi menjadi lirik lagu. Musikalisasi puisi adalah mengekspresikan puisi ya dalam bentuk lagu. Oke. Itu pengertian dari musikalisasi puisi. Nah, dari tayangan video yang sudah kalian tonton tadi, ada 2 kegiatan dalam musikalisasi puisi. Apa saja kegiatannya itu? Siapa yang tahu? Ayo, 2 kegiatan. Tadi kan sudah mereka sebutkan, tinggal ngulang lagi. Ayo, 2 kegiatan dalam video itu. Kegiatan yang pertama adalah, oke, boleh sini. Membacakan puisi dengan diiringi musik. Yang kedua, mengulang puisi. Pertama, video yang pertama membaca puisi dengan diiringi musik. Ya, berarti puisi ibu. Ya, betul, puisi ibu maksudnya. Puisi ibu dari Kak Coki. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Bebas. Atau kalian memadukan dari kedua kegiatan itu, kolaborasi. Boleh. Ibu bebaskan ya. Jadi berikutnya, dalam video itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam musikalisasi puisi. Apa saja unsur dalam musikalisasi puisi? 1. Siapa? Siapa yang bisa? 1, ada nada. Adril, ya boleh. Apa? 2, ada? Ada irama yang perlu diperhatikan. Kemudian ada? Pelafalan, ya, pelafalan. Kemudian yang keempat, harmoni. Yang kelima, ekspresi. Ada 5 unsur yang perlu diperhatikan dalam musikalisasi puisi. Dalam musikalisasi puisi, ada nada yang menjadi unsur penting. Ya, ada nada yang menjadi unsur penting karena puisi harus dibacakan sesuai dengan iringan musik yang akan digunakan apa. Kemudian kalau irama, nah, bisa disimak ya? Bisa? Mereka terlalu cepat? Ya, oke. Kemudian ada irama yang harus diperhatikan. Irama dalam pembacaan musikalisasi puisi itu dilakukan untuk menjiwai isi puisi. Menjiwai isi puisi yang dibawakan. Betul sekali. Jadi penentuan irama, temponya itu harus sesuai dengan tema. Jangan sampai, Bu, saya mau pilih pantun yang ini misalnya, ya kan? Kalian pantunnya itu harusnya dengan semangat, tapi kalian pilih nada, kalian pilih irama, kalian pilih musiknya seperti yang melo tadi. Contoh puisi 1, cocok nggak? Tidak kan? Nah, karena kalau misalnya tema kalian bersemangat, maka akan jauh lebih cocok dibawakan dengan irama dan tempo musik yang cepat dan semangat. Itu salah satu contohnya ya. Bisa diterima? Bisa. Nah, berikutnya supaya lebih cepat lagi, ada lagi 1.
4 langkah yang harus diperhatikan karena nanti Bu Eka minta kalian membentuk kelompok ya. Jadi ada 4 langkah yang akan kalian lakukan. Ya, ada 4 langkah. Ada pemilihan puisi. Yang kedua ada penentuan bentuk musikalisasi. Yang ketiga ada penafsiran puisi. Nah, yang keempat dari langkah-langkah itu yang harus diperhatikan adalah unsur-unsurnya tadi disesuaikan. Jadi itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya. Sekarang kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kita buatnya, kalian mau lesehan atau di meja? Lesehan aja ya, lebih enak ya nanti diskusinya. Oke, kita lesehan berarti nanti kalian di sini ya. Sesuai dengan kelompok. Nah, kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah pernah kita bentuk minggu lalu aja menulis pantun. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Berarti satu kelompok terdiri dari 4. Kalian ada 24, berarti ada 6 kelompok ya. Nah, sebelum kalian melakukan kerja kelompok ada kriteria penilaian. Nanti tugas kalian itu adalah memusikalisasi pantun. Nah, ada langkah-langkahnya nanti. Ada LKPD yang akan Bu Eka bagikan nanti kepada kalian. Ikuti petunjuknya. Ya, ikuti petunjuknya, ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Nah, karena musikalisasi pantun yang Bu Eka ambil nilainya, ya, jadi ada kriteria yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama, karena kalian memilih pantun berarti harus ingat sampiran dan isi atau bagian pantun harus sesuai. Ya kan? Pantun itu bersajak apa? Nah, misalnya itu di poin pertama pada bagian pantun sampirannya baris pertama dan kedua. Berikutnya isi ketiga dan keempat. Nah, nanti di LKPD yang Bu Eka bagikan juga sudah ada rubrik penilaiannya. Jadi kalian harus sesuaikan supaya kalian dapat poin. Ya, itu penilaiannya kalau misalnya betul semua lengkap dapat 4. Kalau kurang lagi dikit dapat 3. Berikutnya hanya 1 bagian, hanya sajaknya aja yang benar AB-AB. Misalnya suku katanya lebih dari 12 misalnya. Kemudian ada pelafalannya juga ya. Perhatikan ketika kalian tampil di depan, kalian harus memperhatikan vokal. Kalian harus memperhatikan lafal, ucapan kalian ya. Nah, berikutnya yang terakhir penampilan. Nah, ini juga Bu Eka nilai. Kalian percaya diri tidak? Pakaiannya bagaimana? Rapi tidak ketika tampil di depan? Nah, ya. Tapi nanti Bu Eka sebenarnya memberikan kebebasan kepada kalian. Kalian boleh mengumpulkan dalam bentuk video kalau kalian merasa kurang percaya diri. Tapi kalau misalnya cukup waktunya kita presentasi semua. Tapi nanti misalnya kalau sudah semua dapat presentasi, Bu, saya merasa hasilnya kurang bagus, saya kurang percaya diri, boleh tidak saya kumpul video lagi? Boleh, boleh sekali ya. Ngerti ya maksudnya Bu Eka? Oke, petunjuknya seperti apa akan Bu Eka bagikan LKPD-nya, silakan langsung bekerja dalam kelompok. Bu Eka berikan waktu 30 menit cukup ya. Manfaatkan waktu dengan baik. Kalau ada sesuatu hal yang belum kalian paham, langsung bertanya ya. Oke, silakan bentuk kelompok dulu baru Bu Eka bagi LKPD. LKPD yang Bu Eka berikan, baca petunjuknya di sini dengan baik ya. Nah, kemudian untuk pilihan instrumen, lihat WA. Lihat WA yang sudah Bu Eka kirimkan tadi. Ya. WA grup. Oke. Masih Bu. Oke, ini LKPD-nya di sama-sama. Sama-sama. Silakan nama kelompok kalian. Oh, di situ tidak balik aja, balik. Ya, nah di situ namanya. Ya.
Oke? Sudah? Sudah siap? Sambil temannya maju ke depan menampilkan hasil musikalisasinya. Yang lain boleh menilai ya, menilai temannya yang tampil, nanti memberikan komentar ya. Oke, satu kelompok mereka berikan waktu 5-7 menit. Kalau bisa kurang dari 5 menit, oke boleh. Penilaiannya ada di LKPD. Oke, sudah? Sudah, tetap dalam kelompok. Tampilnya di kelompok 2, silahkan. Ibu kasih waktu lagi 5 menit, 2 kelompok bisa? Oke, setelah itu kita koreksi sama-sama. Halo teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan hasil musikalisasi pantun dari kelompok 2 yang bertema kesehatan dan diiringi dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Pisang-pisangku belum masak, masak ini belum bareng-bareng, masak ini belum bareng-bareng. Jalan-jalan beli sabit, jangan lupa membeli sapu. Jika ingin tetap sehat, jangan lupa jaga tubuhmu. Jika ingin tetap sehat, jangan lupa jaga tubuhmu. Batis kutu, tiki-tiki dawa. Nama batis kutu, tiki-tiki dawa. Ke pasar membeli jamu, jangan lupa membeli sawit. Jika tidak jaga tubuhmu, maka kamu akan sakit. Jika tidak jaga tubuhmu, maka kamu akan sakit. Lepak mangga lepo, patah kayu bengko, bengko dimakan api, apinya cangkurupan. Bengko dimakan api, apinya cangkurupan. Batis kutu, tiki-tiki dawa. Nama batis kutu, tiki-tiki dawa. Oke, kelompok 5. Siapa kelompok 5? Yuk. Pertama, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil paten yang kami buat dengan tema pergaulan dan instrumen rasa sayangi. Jalan-jalan ke kota rumah, pulangnya lewat dari pasar. Sekian dari kelompok 5, terima kasih sudah mendengar. Oke, tepuk salut.
tempat duduk masing-masing? Oke. Baik. Tadi penampilan kalian luar biasa, keren. Oke, tetapi masih ada yang kurang percaya diri. Kemudian ada nada yang belum pas. Nah, dengan lirik pantun yang dinyanyikan. Oke, bagaimana kesepakatan? Kita mau buat dalam bentuk video? Mau dikoreksi, mau diperbaiki ya? Tapi ingat, harus sesuai dengan rubrik ya. Harus sesuai dengan rubrik yang sudah mereka berikan. Bagaimana kalian tampil dalam video itu lebih percaya diri. Kalau tadi mereka acungi jempol, dalam waktu yang singkat kalian sudah bisa membuat musikalisasi pantun. Itu keren, itu luar biasa. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, luar biasa, kamu keren, mengagumkan, kamu besar, menakjubkan, sensasional, mantap sekali. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, dari penampilan teman kalian tadi, Bu Eka ingin minta pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Masih belum maksimal? Debbie? Kurang maksimal. Oke, boleh nanti kalian kirim dalam bentuk video. Waktunya ingat ada di petunjuk 1 minggu dari hari ini. Ingat sesuaikan dengan rubrik ya. Boleh? Boleh dipahami ya? Boleh. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran materi musikalisasi puisi? Kemudian bagaimana bagian mana yang menurut kalian sulit dalam pembelajaran materi puisi? Bagian mana yang menurut kalian sulit? Kemudian ada lagi pertanyaan, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, nah berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? Itu boleh ditulis nanti di lembar, di bawah lembar penilaian teman. Ya, di sini boleh tulis. Ya, boleh tulis di bagian bawah. Baik, anak-anak perhatikan. Baik, sudah? Oke, perhatikan ke depan, perhatikan ke belakang. Ya, letakkan saja dulu. Sudah? Sudah belum? Oke. Baik, kita simpulkan bersama-sama hari ini. Sudah? Ya, ketua kelas diambil ya. Baik, anak-anak, perlu diingat bahwa dalam kegiatan musikalisasi puisi itu tidak hanya ada 2 kegiatan yang boleh dilakukan, tapi boleh lebih dari 2. Seperti yang mereka katakan tadi, tidak hanya kegiatan membacakan puisi dengan diiringi musik, tetapi juga menjadikan ayo apa? Menjadikan lirik lagu. Ya, menjadikan puisi itu menjadikan lagu. Oke. Berikutnya, yang ketiga, boleh dikombinasi. Boleh dijadikan lirik lagu, kemudian membaca dengan lirik musik. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian tetap semangat dan materi yang sudah mereka sampaikan tolong diingat ya. Nanti akan mereka lihat dari hasil pemahaman kalian. Ingat isi refleksinya sudah ditulis ya? Sudah. Oke, bagus. Terima kasih. Kita akhiri kegiatan kita dengan doa supaya pembelajaran berikutnya juga